Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kali ini gue ada di salah satu eventnya Bluebird, yaitu Mobil Go Creativity Contest. Jadi di sini itu kontes untuk modifikasi mobil-mobil ekstaksi, tapi dengan budget maksimal 15 juta rupiah. Apa sih tujuannya kita kesini? Jadi tujuannya buat kalian yang mau beli mobil ekstaksi, yang kemarin kan kita udah pernah tuh ngasih tahu harganya ke kalian berapa. Nah, mobil-mobil di sini bisa jadi referensi kalian untuk bagaimana sih modifikasi mobil ekstaksi yang proper dan bagus atau sesuai dengan selera kalian dengan budget yang Gak gitu-gitu juga kali. Oh iya, seminimal mungkin. Dengan 15 juta kira-kira dapat apa aja? Mending langsung kita cek sekarang gimana mobil-mobil yang ada di sini. Nah, kalau ini Vios Gen 3. Sorry, maksudnya Limo Gen 3 yang udah diubah jadi Vios. Ada yang tahu nggak kira-kira ini Vios mana? Yes, ini Vios Singapura. Jadi tadi sebelum syuting gue sempat update mobil ini. Om Sano dari Carmudi langsung ngeh kalau ini tuh kok ada Vios Singapura. Ya memang ekstaksi bisa kita modif sesuai dengan request yang kita mau. Contohnya ini, dijadiin Vios yang versi Singapura. Karena kalau yang versi Indonesia kan nggak kayak gini. Nah, di video sebelumnya itu kan ada yang versi Thailand ya. Ada yang versi Thailand, kalau belum nonton aja, klik linknya di atas. Biar tahu harganya berapa. Yang jelas di sini, ini modifikasinya sebanyak 15 juta rupiah. Terus apa aja di sini yang diubah? Yang pertama udah jelas body kit ini diubah semua. Jadi model Vios, bukan Limo lagi. Dan velgnya juga diganti yang jelas. Velg diganti, ini velgnya kenapa mengingatkan kami dengan velg GLB gitu ya. Dan kalau misalnya kalian bertanya, emang bisa 15 juta dapat segini? Karena lampu belakang pun LED, semuanya udah diubah. Nah, dia direduksinya kayaknya sih di interiornya. Sekarang coba kita lihat ke interiornya. Nah, ini untuk interiornya. Dia emang luarnya bagus kan ya, full modifnya tuh pokoknya kayak mirip-mirip full spec lah. Cuma di interiornya emang dia nggak disentuh sama sekali sih, kecuali joknya ini. Joknya pun ini bukan dikulitin, tapi ini sarung aja nih. Bedanya kan tuh, ini kan sarung kan kelihatan tuh. Sarung, terus ini juga masih plastik semua dan dia masih yang engkol jendelanya. Jadi window by power, bukan power window. Dan di sini masih keras-keras semua. Jadi di dalam sini dia cuma dirapi-rapiin aja dan ditambahin sarung jok biar joknya terlihat lebih mewah sedikit lah ya. Bahkan head unit pun dia masih yang model tape kayak gini. Di dalam sini ya nggak ada lagi yang berubah dibandingkan dengan versi ekstaksinya, kecuali lebih rapi aja. Sekarang kita coba lihat ke mobil selanjutnya yuk. Nah, ini mobil yang kedua. Kalau kalian familiar dengan tim Gazoo Racing-nya Toyota yang biasanya ada berlaga di Sentul tuh, ada Alinka dan kawan-kawannya. Ini tuh inspirasinya kayaknya ngambil mirip-mirip dari situ karena tapi ini masih yang TRD, belum yang GR. Nah, tapi ini yang ini kan Toyota Racing Development kan TRD kan. Nah, di sebelah sini nih T-nya hilang. Ini T-nya kemana? Siapa yang korupsi? Oke, sekarang kita lanjut nih. Semua dia lampunya nih LED. Cuma emang dia masih reflektor, dia dikasih DRL yang LED juga. Tapi kan ini tampangnya racing banget. Kalau mesinnya gimana? Kira-kira 15 juta, apakah mesinnya diubah? Kalau gua sih pesimis ya, tidak mungkin. Tadi karena kami kebiasaan buka mobil Eropa ya, jadi narik tuasnya tuh 2 kali gitu. Kan harusnya di sini ya satu lagi ya. Ya, mesin mah. Kenapa ada kucing? Ada kucing. Oke, jadi itu buat teman-teman yang mau nyalain mesin setiap pagi, coba tolong mesin Anda dilihat dulu. Hati-hati ada kucing ya kan. Nanti kalau kucingnya kena kepanasan di dalam, terus ketahuan bisa-bisa Anda diserang oleh yang itu, yang pernah nyerang Panji juga. Mesinnya sama, ini mesinnya sama semua, cuma emang dia bersih lah ya. Namanya ini kan untuk konsumen jatuhnya. Ini sekarang kita lihat ke interiornya, apakah dia ubahannya tuh lebih sedikit, karena ini modifikasinya kalau bisa dilihat lebih banyak, dia velgnya juga lebih gede. Sama-sama aja sebenarnya. Ini juga sarung dan nggak ada ubahan lagi, kecuali ini nih, dia udah pakai power window, berarti lebih banyak, lebih mewah, dan juga ada ambient light di bawahnya. Transmisi manual, semua taksi transmisinya manual, dan dia head unit ya udah dikasih yang double din, mereknya Sansui, nggak tahu tuh merek mana. Dan ini setirnya sangat tebal karena udah dilapis kulit, dikasih sarung setir lagi. Ini sebenarnya kalau kami aja tangannya itu nggak muat gitu. Jadi kalau buat wanita yang tangannya kecil kayaknya agak susah untuk menyetir
setir yang seperti ini. Ya di dalam nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lanjut ke mobil selanjutnya. Oke, kalau tadi kita udah ngeliat ada Vios dari Singapura. Nah yang ini itu Vios dari Thailand. Mungkin anak-anak motor lebih tahu tuh biasanya motor-motor yang Thai look. Nah ini Vios Thai look atau Limo Thai look yang di-upgrade jadi Vios ya. Ya, kalau kalian tahu ada film di film Disney ya, itu Herbie. Nah ini ngambil inspirasinya itu dari mobilnya Herbie. Ini decalsnya tuh sama dan dia tapi decalsnya ini ada motif-motif kristal gitu yang kayak eksplosif gitu ya. Ini sih keren banget dan ini cat loh. Ini bukan stiker, ini cat. Tapi ini apakah benar 15 juta? Ini kayaknya agak ragu ya. Tapi kalau seandainya memang bisa 15 juta seperti ini, coba todong aja ke pool taksinya ya kan. Dapat nggak 15 juta kayak gini? Kalau dapat ini worth it banget karena ini benar-benar rapih ubahannya. Keren banget, velgnya juga keren banget dan bannya ini ATR Sport, berarti dia agak racing sedikit gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di Herbie itu kan di dalamnya Lindsay Lohan, ya kan yang bawah tuh Lindsay Lohan. Nah kalau di sini ini yang ada di dalam itu si Jul. Waduh, gak gitu-gitu juga kali. Ya udah. Tadi si Zulnya udah keluar ya, sekarang kita lihat tuh interiornya kayak gimana. Wah, ini, bentar. Ini ubahannya cukup signifikan juga ya. Kalau yang tadi kan kayak cuma hitam-hitam. Ini kalau dapat 15 juta segini sih ini worth it banget ya. Ini setirnya dilapis kulit, walaupun jahitannya agak kurang rapi, cuma ya wajar lah ya. 15 juta dengan ubahannya sebanyak ini dan ini panel-panel itu dicat semua, jadi warna-warna apa ya? Warna-warna orange gitu sih. Tapi masalahnya adalah di sini warna orange. Ya. Joknya warna coklat. Ini di door trimnya warna coklat. Jadi kayak agak nggak nyambung. Tapi setidaknya ini kelihatan lebih mewah lah dibandingin yang tadi. Cuma memang di sini yang nggak diubah adalah head unitnya. Mungkin biaya untuk head unit itu dioper ke ubahan-ubahan ini nih, yang warna-warna ini. Kulitnya juga diganti. Yang tadinya hitam jadi coklat. Cuma ini jadi nggak nyambung ya hitam sama coklat. Tapi ini overall. Oh ini atasnya juga. Dia kulitin nih untuk ini nih atapnya. Untuk atapnya dia juga diubah jadi kulit dengan nuansa coklat gitu dah. Tapi agak nggak nyambung sih dengan yang tengah di sini oranye. Cuma ya nggak masalah lah 15 juta gitu kan dengan ubahan yang segini banyaknya ini tetap worth it. Sekarang kita lihat ke mobil selanjutnya. Kalau 3 mobil awal tadi kan warnanya udah putih ya walaupun satu yang ada decalsnya itu racing gitu. Nah yang ini paling nyentrik, ini warnanya kuning. Jadi kalau disingkat ini jadi Vios kuning. Gimana yang tadi tuh? Kayaknya garing sih ya. Ya gitulah. Nah ini kalau bisa dibilang dibandingin 3 yang tadi, ini tuh modifikasinya itu yang paling kalem. Ini kalem banget karena ini base-nya Vios Indonesia juga ya. Karena tadi kan ada yang Thailand, ada yang Singapura ya kan. Kali ini benar-benar Vios khas Indonesia yang dijual di Indonesia sampai saat ini. Dan gak tahu kenapa warnanya kuning ini sih, sebenarnya ini kuningnya kuning Honda Jazz. Dan itu bagus kuningnya, bukan kuning misalnya kayak Agya atau apalah gitu yang blebek gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal Honda Jazz, ini velgnya juga pakai velg Honda Jazz. Honda Jazz RS yang terbaru, yang terakhir yang sebelum berhenti produksi. Tapi ini kelihatannya cocok kok pakai velg Honda Jazz. Mungkin bisa dicoba dengan velg OEM lain gitu yang ukuran 16 inci juga. Misalnya velg BRV atau velg Ford Fiesta mungkin bisa. Kayaknya kelihatan cocok juga. Emang ini dimasukin velg apa aja cocok. Sekarang kita lihat ke interiornya. Apakah dengan ubahan yang sekalem ini interiornya ubahannya lebih ekstrim? Yuk kita lihat. Ini kita lihat ke interiornya. Well, dari 3 mobil yang tadi, gue bisa bilang interior ini itu paling rapi. Karena pertama dia jahitan di setirnya rapi. Ini rapi banget tuh dibandingin yang tadi. Dan untuk kulit jok ya, ini juga yang paling rapi dan paling bagus. Karena kalau yang tadi 3 itu cuma sarung doang, mungkin untuk memangkas biaya yang terbatas 15 juta tadi, kali ini dia pakai jok kulit yang beneran gitu. Yang maksudnya yang beneran ditempel ke joknya, bukan cuma sarung dipasang doang gitu. Dan atapnya juga dia udah dikulitin semua dengan nada yang sama dengan eksteriornya. Jadi eksteriornya itu kuning, dia di interiornya dipadukan antara hitam dan kuning. Cuma memang kalau di jok ini dia cocok, di jok cocok, di sini cocok. Cuma kenapa di shifternya dan di rem tangan ini kelihatannya kagak cocok ya? Kuning sama hitam itu kayak aneh gitu sih. Ya cuma overall ini yang paling rapih. Mungkin kalau kalian mau beli X-Taxi ini bisa jadi
referensi salah satu yang terbaik dari yang sudah kita pilih ini. Sekarang kita lihat mobil selanjutnya. Mobil selanjutnya, kalau mobil-mobil yang tadi itu ngambil dari tampangnya Vios Thailand, Vios Singapura, terus ada juga yang Vios Indonesia. Kalau ini emang bener-bener dia modifikatornya itu mendesain sendiri. Jadi ini terlihat lebih sporty dan terlihat lebih beda di jalanan. Dan yang paling agresif dari mobil yang ini adalah lampunya. Karena selain dia pakai udah Angel Eyes, nah ini dia udah menggunakan di RL yang kalau dinyalain dia mengisi seperti punya Mercedes-Benz yang terbaru. Dan di RL ini itu bisa bergantian dengan lampu sennya juga yang sekuensial. Jadi sudah punya fiturnya Mercy, punya fiturnya Audi juga. Ya ini lengkap banget, ini 15 juta loh. Nggak tahu ke dalamnya apakah dia dimodif juga dalamnya. Nah ini lampu sennya sekuensial semacam ini yang kelihatan di jalan, apalagi kalau malam ini kelihatan itu cantik banget. Ini bagus banget. Nah sekarang kita lihat ke dalam, apakah uang dari 15 juta itu habis hanya untuk di sini? Apakah di dalamnya nggak diapa-apain? Yuk kita lihat sekarang ya. Oke, kalau tadi gue bilang mobil yang kuning itu dia punya perpaduan warna interior dan eksterior yang paling cocok ya, yang paling senada gitu. Well, bisa dibilang setelah gue masuk mobil ini merupakan perpaduan interior yang paling paling proper kalau menurut gue, dan paling OM look ya kan, karena dia atapnya juga masih blue gitu. Nah terus di sini dia hitam dan di bawahnya dia warnanya beige. Ini lebih ngambil ke OM look yang punya Viosnya Indonesia gitu. Dan di bawahnya juga dia dikasih karpet dasar lagi yang warna hitam, karpet bludru, dan ini udah ini tambahan lah ya, karpet bihun gini. Dan joknya dia ini sayangnya sih ini kurang satu doang, padahal ini tinggal dijahit ke joknya. Ini pasti jadi jok kulit yang bagus banget, karena fun fact, gue pernah punya Honda Jazz dan menggunakan motif jok yang sama seperti ini, cuma emang bukan yang sarung kayak gini tapi yang nempel ke joknya, dan itu akan lebih proper lagi. Kurangnya itu doang sih, ini semuanya tuh udah proper lah menjadi seekor Vios gitu. Head unit juga udah double din, ini semuanya udah cocok deh. Dan yang lebih spesial lagi adalah kalau mobil-mobil yang tadi itu kan dia cuma diubah depannya doang, interiornya doang gitu kan, dan di belakang misalnya diganti lampu LED ya udah cuma dikasih LED strip doang. Untuk mobil yang ini dengan uang 15 juta belakangnya juga dapat ubahan yang cukup signifikan. Sekarang kita lihat ke belakangnya dulu. Nah kalau mobil-mobil lain itu kan dia cuma depannya doang, belakangnya itu kadang masih bolam atau dikasih LED ya, cuma lampunya doang nih, bolamnya diganti LED. Nah kalau ini tuh diganti full ke klaster dalamnya juga, dan ini dikasih sen yang sekuensial juga. Dan ini lampunya ngingetin kita sama apa ya, mirip sama punya Fortuner gitu nggak sih? Ini benar-benar niat jadi modifnya. Jadi lampu depan belakang semua, di sini dikasih ducktail juga. Ini kalau emang harganya 15 juta, ini benar-benar worth it dan bisa jadi inspirasi kalian kalau misalnya kalian mau beli X-Taxi. Oke, mobil selanjutnya ini lebih spesial secara decalsnya. Kalau kalian yang anak 90-an, terus dulu anak rental PS2, pasti tahu ini mobil apa. Ayo kita lihat yuk. Ini mobil kelihatannya biasa aja sebenarnya. Cuma kalau kalian yang tadi seperti gue bilang anak rental PS2 atau anak Need for Speed banget nih, yang main Underground, main Most Wanted, pasti langsung tahu ini decals itu decals apa gitu nih. Kalau misalnya kita lihat ke samping ya kan, udah kelihatan. Ini jadi dia itu mengambil inspirasi dari BMW M3 GT-R M46 yang ada di Need for Speed Most Wanted. Tentunya dekalnya doang ya, bukan mesinnya juga. Kalau mesinnya juga canggih banget nih mobil. Harganya berapa miliar yang ada gitu. Dari tadi sih sebenarnya dari awal gue kesini tuh udah tertarik sama mobil ini karena ya dekalnya ini, dan ini bukan stiker, ini cat. Ini benar-benar niat kerjainnya rapi semua, dan velgnya pun proper untuk sebuah yang mimicking dari M3 GT-R M46. Dan mungkin ya ini karena habis dicat aja sih sebenarnya. Jadi interior dalamnya itu dia biasa banget. Interior dalamnya itu ya masih sama, mirip sama taksi gitu loh. Nggak ada yang dimodifikasi sama sekali, tapi cuma dirapihin aja. Nggak tahu, gue masih masih terkesima sih dengan decalsnya, dengan rapinya, dengan bener-bener mirip banget sama M3 GT-R yang ada di Most Wanted, bahkan sampai belakang juga itu sama persis. Ini gue speechless sih ngeliatnya. Ini kerjanya rapi banget, kayak keren banget. Kalau kalian yang tahu pasti pengen banget punya mobil yang kayak gini. Ya, ini bisa jadi inspirasi juga. Mungkin kalau kalian punya modal lebih, pakai decals yang kayak gini dengan interior yang dirapiin lagi kayak mobil-mobil yang sebelumnya, itu bakal jadi X-Taxi yang perfect. Sekian itu tadi inspirasi-inspirasi untuk modifikasi X-Taxi dengan budget 15 juta rupiah.
Well, gue mau ngasih pendapat pribadi gue, favorit gue yang mana. Kalau secara cat, kalau secara eksterior, gue paling suka yang ini. Karena ini bener-bener mirip banget sama mobil impian gue dari SD. Tapi kalau secara interior, gue paling suka yang hitam tadi. Yang interiornya itu OM look. Kalau buat kalian, mana yang paling favorit untuk kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari gue, Dimas Okta. Sampai jumpa di video selanjutnya.